Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan daripada perwakilan ibu-ibu yang gacor, yaitu Ibu L ya. Ibu L ini mau curhat, mau ngobrol-ngobrol, yaitu seputar kehidupan, seputar macam-macam deh. Halo bos, ya halo. Kira-kira Bu El boleh diperkenalkan profilnya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana. Usia saya saat ini 55 tahun. Saya punya anak 3, cucu 1 mau 2. Keren, baru 30. Oh ya, Masya Allah. Oh iya, jadi 55, ada ya. mantu, mau 2 nih mantu saya juga gitu. Jadi ya, apalagi nih, tadi saya udah Tinggal di Ciledug. saya ya? di Ciledug, di Rawakambing sih. Kegiatan saat ini ya, aktivitas saya biasalah ibu rumah tangga, sambil biasa kuliner abeng ya saya. Terus juga ya sambil juga saya syiar Baitullah juga. Masya Allah. Kulinernya ada apa aja tuh? Kulinernya ada pertama-tama otak-otak bandeng, bakso lebaran tuh saya biasa, tahu bakso, terus ada asinan, ada nasi goreng. Sekarang tuh lagi musim nasi bento. Nah, kalau tiap pagi tuh ada di depan rumah, pinggir jalan, ya udah titip aja tuh nasi bento, nasi goreng lah di depan rumah gitu. Iya. Coba masuk ke live TikTok, ada yang komen nanti kabarin ke saya. Soalnya ini agak jauh, nggak kebaca pesannya kan. Seperti itu. Sudah ya. Dimasuk ya. Oke, untuk para pemirsa, para teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini kita mau mendengarkan curhatan mak-mak. Kira-kira mau curhat apa nih Bu El? Sebenarnya bukan curhat sih ya, tapi pengalaman. Pengalaman aja ya, saya sharing aja di pengalaman pribadi. Mudah-mudahan baik saya maupun Ustadz Ipi maupun teman-teman sekalian untuk dapat mengambil hikmahnya. Banyak sih ya, namanya usia udah 55 tahun. Pastinya ada suka duka ya kan, dalam kehidupan. Nah, sebenarnya ada sesuatu ya. Saya dulu pernah, Ustadz Ipi, takut mati. Tapi takut ada penyebabnya, iya, ada penyebabnya saya takut mati. Pokoknya itu sampai ya, kalau lihat keranda mayat tuh, ya ampun, tuh saya udah kayak gimana gitu. Kalau dengar ambulan tuh, kenapa? Karena saya tuh gini. Saya kan sayang banget tuh sama bapak saya juga sama lah, sayang banget sama saya. Terus ketika bapak saya meninggal itu kecelakaan kan meninggalnya. Nah di situ tuh saya sempat berpikir, iya ya bapak saya meninggal ketika anak-anaknya sudah selesai, sekolah lah, tanggung jawab beliau lah ya terhadap kami gitu. Lalu terus saya mikir anak saya masih 1 tahun. Nah, kalau gue meninggalnya masih muda, gimana nih anak-anak gitu kan? Intinya saya terjadilah saya takut mati gitu. Sampai saya tuh, ya namanya perjalanan hidup ya. Saya akhirnya kerja di suatu instansi di mana berhubungan tiap harinya tuh tentang kematian, tentang sakit kritis gitu ya. Itu apa? Kalau ada yang bisa tebak? Pekerjaan apa? Ya, saya di insurance ya. Ya, berapa tahunnya? Ada sekitar 22 tahun lah saya di insurance ya. Jadi
Pemulai. Alhamdulillah dari situ Pemulai. banyak sekali pelatihan-pelatihan yang saya ikuti karena memang sebagai leader di insurance memang mesti fight ya, mesti kita dapat memotivasi atau apapun tim kita ya gitu. Jadi banyak banget saya ikutin pelatihan-pelatihan. Di mana saya pernah tuh ikut pelatihan namanya apa saya lupa ya, breakthrough apa ya saya lupa deh. Di situ saya dengar ada didengarkan kaset di mana membahas kematian itu nggak selamanya menyeramkan, menakutkan gitu. Sesuatu yang serem banget yang itu yang ada di pikiran saya. Dibuka. Akhirnya Dicolokin. di situ saya berpikir ya juga ya, kematian itu nggak selamanya menakutkan gitu. Kalau akhirnya saya kepada diri saya sendiri ya, kalau saya nggak mau kematian itu menjadi menyeramkan, menakutkan, ya saya harus berbuat baik dimanapun saya berada, dengan siapapun, kapanpun, saya mesti berbuat baik gitu. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu yang ada di pikiran saya gitu. Jadi semenjak saat itu sudah mulai tuh berangsur-angsur pulih tuh dari rasa ketakutan, takut akan kematian gitu. Nah dari situ Ustadz Ipi saya jadi sembuh dari rasa takut yang berlebihan akan kematian seperti itu. Jadi di mana Allah juga kan berfirman kan, aku berdasarkan prasangka hambaku gitu kan. Nah jadi bagaimana saya berfokus untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, di situ ada aja tuh jalanin dari Allah gitu ya untuk sesuatu di mana sebenarnya sesuatu hal yang tidak enak terjadi itu seperti busur yang lagi ditarik untuk melesat gitu. Itu jadi sesuatu yang nggak enak terjadi sebenarnya kalau akhirnya ya kita tuh cukup dengan senyum dan rasa syukur. Kenapa? Karena akan banyak hikmah yang dapat kita ambil untuk di kemudian harinya gitu, Ustadz TV gitu. Jadi memang benar sih sesuatu yang terjadi yang nggak enak banget itu terjadi, sempat juga itu terjadi sama saya gitu. Kayaknya di titik nadir kehidupan saya ya gitu. Ya Allah benar-benar, tapi Allah tuh benar-benar kasih sesuatu yang saya nggak nyangka, yang nggak bisa saya beli dengan uang, dengan harta apapun segala macam. Apa tahu nggak Ustadz TV apa? Apa tuh? Ketenangan jiwa yang saya dapat. Gitu. Jadi apapun masalah ujian dari Allah yang terjadi gitu. Biar bisa live. Ini gimana? Tidak. Teknis biar ini. Gimana caranya? Kebalik apa enggak? Kan kamu yang suka live itu. Nah, terus kalau saat ini punya anak berapa? 3. Oh, 3, alhamdulillah. Nah, dalam mendidik anak, apa sih suka dukanya? Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya apa, dukanya apa? Beratnya tuh apa? Dan mudahnya tuh bahagianya apa? Seneng sebenarnya sih kalau sama anak ya, itu paling kesel sebentar sih ya. Pasti bahagianya lebih banyak karena kan kita karena rasa kasih sayang. Tapi saat ini saya juga sedang mempelajari, sedang mendekatkan dalam arti lepaskan kemelekatan. Karena perasaan sayang saya terhadap anak tuh kan ya semua pasti tinggi lah ya perasaan sayang. Tapi ketika kita berusaha untuk lepaskan kemelekatan itu, jadi itu kita benar-benar ya Allah itu punya Allah. Jadi agar tidak terlalu ngentel benar gitu di hati gitu. Nah itu kan memang harus ruangnya banyak buat Allah ya gitu. Nah makanya lagi belajar sih Ustadz Ivi saya dalam hal itu gitu.
untuk melepaskan kemelekatan seperti itu. Jadi untuk ya itu tadi ya, alhamdulillah anak-anak saya sih selama ini ya mereka tuh akur-akur aja. Andai pun ada suatu kesalahpahaman hanya sebentar, Ustadz Ivi nggak sampai yang bagaimana gitu, alhamdulillah deh gitu. Mereka tuh karena memang saya sama adik kakak saya juga nggak pernah terjadi seperti itu gitu. Memang itulah contoh dari kami gitu ya. Memang kami tuh nggak yang jadi sering suka ribut, sering berantem, enggak gitu. Itu dari adik kakak saya juga enggak pernah gitu. Nah anak saya pun juga sama Ustadz Ivi gitu. Jadi saya merasa senang-senang aja gitu. Ya kesel sih pasti ada ketika sesuatu yang kita inginkan mereka tidak lakukan. Tapi itu hal yang wajar lah ya, namanya kita beda, walaupun ibu dan anak pasti beda pikiran, beda tujuan gitu kan. Itu sih Ustadz Ivi. Tapi alhamdulillah ini saya ada Ratu Mandala dulu nih. Hai bos, hai. Sayang kamu, curhat rumah tangga dong, biar nggak cerai. Justru gue cerai. Smart parenting. Istrinya kemana Tat? Curhat apa nih Pak Ustadz katanya. Netizen mulai berkobar. Terus setelah itu saat ini ada nggak cerita yang membuat bahagia dalam sepanjang perjalanan hidup? Iya. Saya bahagia, alhamdulillah. Allah kasih umur saya sampai anak-anak saya selesai pendidikan ya, maksudnya. Sama seperti almarhum bapak saya, waktu itu saya worry banget. Saya khawatir saya tidak dapat mendampingi anak-anak saya kalau saya tuh dikasih umur pendek gitu kan. Mereka pendidikannya bagaimana? Ya itulah ketakutan, kekhawatiran. Nanti mereka bagaimana segala macam gitu. Tapi alhamdulillah saya itu sudah selesai ya untuk saya, dan alhamdulillah juga sudah memantu 2 kali, anak saya 3, berarti kan tinggal 1 lagi ya gitu. Sesuatu banget, dan juga punya cucu tuh yang bikin saya bahagia banget sih sebenarnya ya. Ya alhamdulillah. Itu sih Ustadz Ivi yang saya tuh bahagia tuh dalam arti setiap anak memang punya pembawaannya masing-masing. Mereka alhamdulillah mereka care banget juga sama saya. Terus juga ya itu deh, biasa emak sama anak ya. Kenapa tuh? Ya kadang ada cocok ada enggaknya kan begitu ya gitu. Yang penting saya selalu ini aja, bikin contoh aja. Saya nggak banyak ngomong, tapi saya contohin aja gitu. Seperti saya senang, saya orangnya nggak bisa diem juga. Saya bekerja, tapi saya juga bisnis juga gitu, walaupun jual-jualan apa gitu. Dan itu dilihat sama anak saya gitu. Jadi mereka juga mencontoh juga gitu. Seperti itu sih Ustadz Ivi. Jadi sesuatu yang menurut saya bahagia itu ya mereka tuh adem-adem aja terhadap saya. Mereka tuh kompak lah ya, maksudnya. Apa sih unek-unek yang di hati sampai saat ini tuh bikin nggak bisa tidur, bikin masih berat gitu? Ya kan saya bilang, saya menemukan ketenangan jiwa. Jadi saya tuh dulu juga pernah takut kalau sakit terus meninggal, itu saya ngalamin Ustadz Ivi. Tapi pada kondisi saat ini saya benar-benar udah ikhlas ridho ya, dalam arti benar-benar saya ya udah, memang kita ujung-ujungnya ke sana kok gitu. Memang kita anak akan pada masing-masing punya kehidupannya masing-masing, dan akhirnya kita juga belajar sendiri ya kan. Mungkin pasangan suami istri nanti akhirnya juga sendiri kan, seperti itu. Jadi unek-unek saya rasa udah plong ya saya gitu. Maksudnya saya berusaha untuk bisa memaafkan, dan ya memaafkan ya, banyak-banyak memaafkan gitu.
saya berusaha untuk bisa ikhlas, ridho akan apa yang Allah tetapkan gitu kan. Sebenarnya kita gini ya, kalau mau dipikir-pikir ya, itu ada lima wanita yang dijamin masuk surga kan, Pak Ustadz. Kalau dipikir Siti Hadijah gitu. Kezom, ini Kezom nih. 40 Kezom tahun. nih, mamanya Fida ya. Kezom mamanya Fida. Iya kan, usia 40 tahun baru. Ini siapa nih? Kezom Fals. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini program apa? lagi curhat Mamah Dede. Ini program di mana mencurahkan isi hati dan memberikan solusi. Jadi apa yang ada di benak di hatinya, apa yang ada di pikirannya yang mau diungkapkan, mungkin nggak bisa langsung ke orangnya. Mudah-mudahan didengarkan di sini. Apakah suaminya, apakah istrinya, apakah anaknya, atau ke saudaranya. Dengan program ini, yaitu program yang dimana ngasih edukasi dan ngasih curhatan. Oh, aku mau curhat Kezom. Siapa sih ini Kezom nih? Ya. Boleh. Silakan aja. Nanti datang kontak dulu ke WA di bio depan. Setelah itu baru nanti bisa janjian sama kita gitu ya. Lanjut setelah itu apalagi kira-kira Bu El yang tadi kan Siti Khadijah. Kalau sampai Siti Khadijah tuh putus tuh. Iya kan ada 5 wanita yang dijanjikan masuk surga. Kalau dipikir-pikir kan banyak beda-beda ya ujian dan juga takdir kita sebagai perempuan. Ada yang seperti Siti Maryam tidak mempunyai suami tapi punya anak. Ada yang seperti Siti Asiah baik-baik banget tapi mempunyai suami Firaun. Udah kebayangkan seperti itu. Nah, terus juga ada yang sama-sama seperti Romi and Julie gitu kan, Fatimah dan Ali gitu. Tapi mereka dalam segi keuangan kurang gitu ya. Nah, jadi kita terima kasih Lapak ya udah ngasih kopi. Dan juga nih ada udah dikasih bunga tuh. Ini juga bahkan si Kezom itu ingin curhat. Jadi tentang mantan istri aku yang aku ceraikan karena sudah berbeda akidah dengan saya. Waduh, berbeda akidah. Oke, lanjut Bang. Terus setelah itu gimana? Ini baru koma nih masih nih. Lanjutannya gimana? Silakan yang curhat tadi. Nah, itu udah kayak lagunya ini. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama, arah berdoa. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama, arah kiblatnya. Itu ya. Jadi memang kalau soal akidah inilah yang berat. Tapi kita memang banyak belajar ya. Ternyata banyak yang hijrah seperti Dr. Richard Lee, alhamdulillah juga sudah mu'alaf. Terus kemudian juga sebentar lagi mungkin Rocky Gerung, Willy Salim. Amin. Nah, tapi alhamdulillah juga ada satu pemain konten dewasa dulu, namanya Ray Lee Black ya kalau nggak salah. Itu juga dari Jepang apa dari mana. Alhamdulillah sekarang udah hijrah dan mualaf, bahkan juga ngobrolnya itu udah luar biasa. Dia bilang memang nggak mudah ya untuk langsung berubah tuh nggak mudah, tapi setidaknya dia udah melakukan satu step
yaitu berusaha untuk bagaimana berubah seperti itu. Kata dia, lanjut dulu curhatan si ibu dulu Pak Haji. Oke, ya udah. Pertanyaan buat Bu El, kira-kira apa sih yang sekiranya sampai detik ini, sampai hari ini yang masih bisa yang membuat Bu El bertahan tuh apa? Saya ada Allah ya. Oh, punya Allah. Masya Allah. Pokoknya yakin aja, yakin aja apa yang ditakdirkan Allah terhadap kita pastinya yang terbaik untuk kita. Udah, itu aja, percaya aja itu dulu. Percaya sama Allah ya. Percaya aja itu apa yang ditakdirkan, walaupun mungkin itu nggak enak secara manusia ya kita mengalaminya, tapi yakinlah di balik itu ada sesuatu yang indah yang Allah mau kasih ke kita. Toh mungkin secara kasat mata manusia mungkin kita orang yang mereka tidak sukai atau orang yang seperti apa bagaimana, nggak penting saat ini untuk saya, itu udah nggak penting lagi gitu. Kenapa? Karena kan saya usia udah 55, saya nggak tahu kapan Allah panggil gitu kan. Yang penting buat saya, lapak ini salam buat Bu Eliana katanya. Nah, Waalaikumsalam ya. Terus habis itu bener banget Ibu, ini segalanya Allah buat kita. Terus setelah itu ini acaranya bagus banget. Masya Allah. Terus Praim juga mantap Ustadz TV. Ya ini kita akan bikin konten tentang curhatan bapak-bapak, curhatan ibu-ibu. Ya, karena kita udah dilantik jadi ketua umum. Ketua umum pembina bapak-bapak. Oh, saya ya, saya pembina bapak-bapak. Jadi saya bagaimana harus menang dengan wanita. Jangan dong Pak Ustadz, menang sama kalah. Kan bukan pertarungan, bukan pertandingan ya kan? Kita sama-sama win-win solution, benar nggak? Gitu. Sama-sama menang, menang dalam arti punya keberkahan masing-masing, baik suami maupun. Oh, saya ketua umum saya. Iya, saya ketua umum. Jadi pesan saya untuk perempuan di luar sana, apapun yang terjadi, ya udah terima dengan lapang dada. Rita, assalamualaikum, Satipi, waalaikumsalam. Halo, tap layar ya, di share. Yang mau curhat, yang mau ngobrol di sini, semuanya insya Allah kita melayani, dan kita juga memang membuat semua segalanya. Coba dilanjutin, Bu El. Ketika tadi kan kita berarti iyakan na'budu wa iyakan nasta'in. Jadi kita hanya kepadamu ya Allah sebagai Tuhan kita menyembah. Kita masih muda, alhamdulillah. Saya udah tua. Iya. Nah, terus kemudian saya mau tanya lagi, satu lagi. Kalau bagaimana menyikapi di depannya ada masalah, cara menyikapinya Bu El nih gimana? Ada? Oh, enggak ada. Oh, masalah, ada masalah. Bagaimana cara menyikapi masalah? Biasanya kan kita berpikir dulu ya. Pasti kita ujung-ujungnya kan otak mikir gitu kan. Barulah ya kita ngadu. Ya udah, yang penting dalam menyikapi itu semua kita tenang dulu sih ya. Tenang. Ketika kita tenang, tidak perlu dengan emosi. Kesel boleh, nggak apa-apa. Terima aja dulu, terima kesel kita, kecewa kita, nggak enak kita. Tapi saya kalau kayak gitu, saya ngomong sama Allah, ya Allah, hamba terima rasa kesal ini, rasa marah ini, rasa nggak enak ini, sakit ini, benci ini, hamba terima ya Allah. Hamba mohon angkat semua penyakit hati itu dan kuatkan hamba. Nah itu yang saya tuh ngomong gitu sama Allah gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak enak, ya udah langsung aja tuh diam diri dulu sejenak. Karena kan kalau kita terima itu semua dengan emosi segala macam kan pasti udah nggak ada manfaat. Ya pasti
setan senang banget tuh, ya kan? Lisan kita jadi jelek, sikap dari lisan juga dari tindakan kita juga jadi buruk juga gitu. Buat apa? Ujung-ujungnya akhirnya kan bukannya pahala malah dosa yang kita dapat gitu. Tapi intinya bukan solusi, malah jadi tambah masalah gitu. Jadi kalau ada masalah ya saya begitu dulu ya, saya tenangin diri dulu. Jadi ada juga tuh mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Udah nggak ada lah saya gitu. Itu zaman dulu ya saya. Zaman dulu. Sekarang zaman bahala ya. Nggak ada gitu. Jadi memang sebenarnya gini ya. Ini juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya apa yang kita pikirkan itulah. Memang pernah sih ya. Kalau kita mikirin, misalnya kita kekurangan sesuatu, terus kita mikirnya mau pinjem, pasti Allah kasih pinjaman. Tapi ngapain kita mikir minjam, ya nggak? Ya kalau memangnya kita misalnya, ya Allah hamba nggak mau pinjam. Hamba pun tidak mau meminta sama siapapun. Hamba hanya meminta hanya padamu. Tapi memang Allah tuh apa ya, suka di last minute gitu ya, kasih ininya. Ya, kita tuh disuruh berjuang dulu, mikir dulu. Pokoknya di situ kita diaduk, akhirnya alhamdulillah. Rasanya udah kayak ngaduk. Kayak roller coaster. Jadi ya alhamdulillah. Yang penting kita sabar sih sebenarnya, sabar, tenang. Ya udah benar-benar bergantung sama Allah aja kok gitu sebenarnya. Gitu sih, tapi emang kayaknya mudah banget sih lu ngomong bergantung sama Allah aja gitu. Tapi emang kenyataannya itu, dan kita memang harus praktekin, paksain diri gitu. Iya. Sedangkan ada yang anaknya 7, nikah usia 14 tahun, dan juga tetap orangnya lagi ketawa juga nih, lagi nonton. Itu santai dengan santainya. Dia juga belum kita masukin ke sini. Apa kita mau panggil aja di sini? Panggil aja Pak Ustadz. Biar dia curhat juga gitu. Iya, panggil aja. Gak apa-apa ya. Oke, kita tampilkan. Nggak mau dia nggak mau. Iya, tapi saya di sini dibawa nih sama dia. Makanya ya, dia nyuburin orang doang. Emang. Dia sendiri nggak mau tampil. Emang. Parah. Ya udah, mudah-mudahan sih. Kata-kata motivasi untuk teman-teman dalam menjalani kehidupan. Jadi ujian pasti akan kita dapat sampai kita selesai di kontrak kita di dalam hidup ini. Nah, untuk menghadapi ujian tersebut, ya kita sebenarnya bersyukur ya. Kenapa? Berbaik sangka, husnudzon sama Allah. Pasti ada hikmah yang terbaik yang Allah mau kasih. Jadi jangan suudzon dulu sama apa yang udah Allah kasih, yang Allah akan kasih. Karena memang coba deh, kita kan mungkin Bapak Ibu di luar sana sudah pernah mengalami ujian-ujian yang kemarin-kemarin selesai, ya kan? Tapi kan apa? Pasti dapat hikmah dari semua itu. Cuma kita mengulangi aja, cuma Allah kasih ceritanya yang berbeda. Nanti pun akan Allah kasih sebenarnya endingnya kita udah tahu jawabannya. Iya, udah tahu jawabannya. Cuman emang dengan cerita yang berbeda, dengan kisah yang berbeda, situasi dan kondisi, emosi yang berbeda. Jadi ya gitu, dan jangan lupa setan kan selalu ganggu dari kiri kanan belakang depan kan gitu. Ini ada yang mau ditampilkan nih, lapak nih. Tampilkan saya Pak Ustadz. Ya boleh, koordinasi aja, nanti kita kita undang ke markas kita konten bareng di sini. Kita mau ngobrol, mau curhat, silakan, boleh. Oh iya, jangan lupa juga ya buat perempuan di luar sana, jangan lupa. Nah ini ketua umum pembela ibu mama. Saya lantik hari ini ketua umum pembela mama. Saya ketua umum pembela bapak-bapak. Kita akan duel di sini, di debat ini. Jadi ini ketua umum pembela mama, saya pembela bapak-bapak. Ketua umum saya. Jadi harus menghormati ketua umum.
Iya. Ya, jadi teman-teman ada satu lagi ya, maksudnya perempuan di luar sana, tetap aja kita belajar terus ya, mau lewat majelis taklim, mau lewat sosmed, ambil hikmah-hikmah yang terbaik dari situ, atau pelatihan-pelatihan, jangan sampai selesai belajarnya. Kenapa? Karena itu bekal buat kita di kehidupan berikut-berikutnya. Mencerahkan pandangan kita akan hidup kita ke depan. Bagaimana kita bersikap kan itu apa yang ada di otak kepala kita kan. Apa yang sudah dialami, proses apa yang sudah dibaca, proses apa yang sudah dia belajar, seperti itu kan ada di sini, dan itu akan menjadi value seseorang untuk dia bersikap dalam menghadapi ujian ini gitu. Jadi tapi makin juga, banyak badainya, makin besar anginnya, kita harus makin kuat dan makin kokoh. Amin. Dalam menyikapinya. Jadi orang itu kalau mau naik tangga, ya dia harus mengalami dulu licinnya tangga. Ya. Bisa jadi dia kepleset. Tapi kalau dia nggak mau mencoba, dia kan nggak bisa naik ke tangga tersebut. Betul, emang benar sih itu Gitu terjadi, benar. Dan memang kita semakin kita, yang penting gini ya, jangan kita yang menjolimi orang. Kalaupun orang yang menjolimi kita, ya sudah, pasti ada hikmah di balik itu. Emang nggak enak dijolimi. Tapi Allah pasti kasih hadiah yang indah kok di balik itu, gitu aja. Betul. Tuh, sabar yang penting itu. Dan juga satu lagi hal, dulu waktu saya masih muda, prinsipnya saya gini, hidup ini kan cuma sekali. Gue harus berbuat sesuatu. Misal contoh, misalnya seperti pendidikan. Hidup ini kan sekali. Gue mesti Gue mesti pendidikan gue mesti S1. Ya saya tempuh tuh S1 gitu. Sarjana apa nih, Bu ya? Manajemen sih saya ambil, informatika ya. Manajemen apa nih? Lalu ya pokoknya apa aja lah gitu ya. Kita misalnya mau sesuatu gitu. Hidup ini kan hanya sekali gitu. Kapan lagi merasakannya gitu. Jadi itu yang membuat sesuatu menjadi bergairah. Nah, kalau sudah bergairah, kalau sudah bergairah kan beda melakukannya, benar nggak? Para bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, ya nggak? Kalau sudah bergairah, jadi kita enak melakukannya, enjoy melaksanakannya, seperti itu. Yang penting acuannya Allah ya, kita tetap mengharap kepada ridho Allah, itu aja sih. Jadi isyariman omud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Amin. Ya, dan juga memang sabar tanpa batas, walaupun kita bukan malaikat. Karena memang as-sabru kasobri, sabar itu pahit, murun fi mazaqati, rasanya sangat-sangat pahit. Iya, betul. Walakinna awakibau ahla minal asal, tetapi akibat dari sabar itu lebih manis daripada madu. Madu manis nggak? Manis. Kalau di madu? Pahit. Tapi belum pernah sih. Dan ahla minal asal. Makanya kun aliman, jadilah orang yang alim, yang berilmu. Zabuli tabigoidin wasoburon idza ataskal musibah, dan jadilah orang sabar ketika ada musibah, jadilah orang berilmu ketika ada cobaan. Jadi kita harus bisa different. Dengan ilmu kita bisa menyelesaikan permasalahan. Makanya penting investasi itu dari leher ke atas. Betul. Itu ilmu. Kalau investasi dari leher ke bawah itu Muay Thai. Gitu. Nah, itu bisa dengan kita Muay Thai. Tapi jangan gratis, bayar. Gitu. Oke, untuk para pemirsa, closing statement kita pada siang hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dengan penarasumber kita Bu Eliana dari Ciledug yang menyampaikan tentang pesan dan kesan perjuangan dan perjalanan bagaimana mendidik anak, bagaimana menyelesaikan permasalahan, bagaimana sabar dalam setiap ujian, dan bagaimana bertahan hanya kepada Allah. Hanyalah Allah semata yang Dia utamakan.
Untuk itu di segmen kedua kita akan panggilkan penarasumber ataupun dari para hadirin, para pemirsa yang mungkin ingin ngobrol di sini, menyampaikan di sini atau ide dan masukan. Insya Allah kita akan banyak sekali cerita, hikmah, perjalanan, motivasi, konten-konten yang mau kita angkat, mau kita naikkan di YouTube, di sosial media, bisa dengan kami tanpa ada sedikit pun biaya. Tepuk tangannya dong, luar biasa kan? Ustaz, Nah, dulu saya hadir ke acara pernikahan Ustaz tuh. oh dia pernah hadir. Siapa namanya ya? Ini hebat banget deh, ngirim lagi tuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Vitamin IP Muhammad Riffi Maulida dan Bu Eliana. mengucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Izin ya kalau ada kata-kata yang salah dan yang tidak berkenan. Maaf. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.